Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, dalam masa biasa yang ke-30. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, berkenanlah mengutus Roh-Mu mendatangi kami, dan jadikanlah kami putra dan putrimu yang tinggal di dunia ini dengan bebas serta penuh rasa syukur. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus lepaskan dari ikatan itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari Sabat menurut tradisi orang Yahudi adalah hari ke-7 yang merupakan perhentian setelah 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Lalu Allah memberkatinya dan menguduskannya. Perintah untuk menguduskan hari Sabat dipertegas oleh Allah pada hukum yang keempat dari 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar menegaskan bahwa hari Sabat diperuntukkan bagi manusia
agar manusia beristirahat setelah 6 hari beristirahat. Kita diajak mengambil waktu istirahat dan beribadat kepada Tuhan dengan syukur dan sukacita. Dan yang paling utama ialah Tuhanlah yang harus dikuduskan dan dimuliakan. Mengapa demikian? Karena Yesus, Sang Anak Manusia, adalah Tuhan atas hari Sabat ini. Di sini Yesus memberikan pengertian yang benar tentang hari Sabat, yaitu Sabat diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia memerlukan hari istirahat dari pekerjaannya dan datang menyembah Tuhan. Sabat diberikan agar manusia belajar menghormati Allah dan belajar menyadari bahwa dia tidak tergantung pada pekerjaannya, tetapi kepada Allah. Maka manusia perlu waktu untuk Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyediakan diri berjumpa dengan Tuhan? Di mata Tuhan, kita lebih dari hari Sabat. Maka kita diajak untuk ingat hari ibadah kita bukan sebagai peraturan mengikat yang terpaksa kita jalankan, melainkan sebagai hari di mana kita beristirahat di dalam Tuhan. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk memberi makna, arti kepada hari Sabat secara benar, sebagaimana diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Hendaklah hari Sabat merupakan hari yang penuh sukacita, di mana kita sungguh merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu lalu nampak dalam pembebasan-pembebasan yang dilakukan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu-belenggu. Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita berlangkah maju bersama, terus berusaha untuk memberi makna kepada hari Sabat, hari Tuhan, hari Minggu, sebagai hari di mana kita berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan merasakan Tuhan yang penuh belas kasih, yang memberikan kelegaan, kebahagiaan, kelepasan kepada kita, sehingga kita semakin menikmati hidup merdeka sebagai anak-anak Allah. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-muridnya yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.